Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Ikhwati fillah jamaah Masjid Umar Ibn Khattab yang Allah muliakan, juga para peserta itikaf di Masjid An-Nafi Dago, juga para pendengar, para pemirsa, serta para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita kembali berjumpa. Tema yang kita angkat sekarang adalah zakat fitrah, karena sudah hampir tiba masanya bagi kita untuk mengeluarkan zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Kadang orang menyebut dengan zakat fitri atau sedekah fitri. Zakat fitrah adalah zakat yang disebabkan karena masuknya hari Idul Fitri. Dan itu terjadi pada saat ketika matahari tenggelam atau terbenam di hari terakhir di bulan Ramadan. Begitu terbenam di akhir bulan Ramadan, mulai malam itu sudah masuk kepada hari yang setiap muslim wajib berbuka, wajib tidak melakukan saum. Maka kembali kepada hari makan dan minum. Itulah makna Idul Fitri. Id artinya kembali. Al-Fitri artinya lawan dari saum. Fitri itu berbuka alias tidak saum. Kembali kepada hari ketika kita boleh makan dan minum kembali. Demikian juga zakat fitri atau zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan karena sebab tidak saum lagi. Hikmah dari zakat fitrah banyak. Di antaranya sebagai makanan dan minuman bagi orang-orang fakir dan miskin. Membuat mereka tertahan dari berkeliling meminta-minta kepada orang. Dan membuat mereka juga bergembira ria bersama yang lainnya karena memiliki stok makanan untuk hari itu. Di samping hikmah lain adalah membersihkan seluruh kekurangan amal-amal buruk yang kita lakukan selama saum. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat dari Ibnu Abbas, farada Rasul sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi wal rafath wa ta'mah lil masakin man addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da shalah fahiya sadaqah minas sadaqat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri sebagai pembersih bagi orang yang saum dari lagha dan rafath. Lagha itu kelalaian yang membuat orang yang saum terjerumus ke dalam dosa. Rafas itu omongan-omongan kotor,
tapi dikhususkan bagi yang berbau-bau porno. Dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Jadi selain sebagai pembersih bagi dosa yang pernah dilakukan selama saum, juga zakat fitrah sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Siapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum sholat, maksudnya sholat id, maka itu adalah zakat yang diterima. Tapi siapa yang menunaikan ba'da sholat, maka itu hanya sekedar sodakoh dari sodakoh biasa. Jadi zakat fitrahnya tidak tertunaikan bagi orang yang melewati orang-orang bersolat id. Hukum zakat fitrah adalah wajib. Kewajibannya tertuju kepada setiap muslim, baik yang kaya termasuk yang miskin apabila dia memiliki yang bisa dizakati di hari itu, hamba sahaya atau orang merdeka yang dewasa ataupun yang masih kecil, semua terkena kewajiban. Karena riwayat Ibnu Abbas tadi menyatakan faradha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang diterima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, faradha Rasul sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'alal 'abdi wal hurri wal dzakari wal untha was saghiri wal kabiri minal muslimin. Wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah berupa satu sok dari kurma atau satu sok berupa gandum, baik bagi hamba sahaya ataupun orang merdeka, laki atau perempuan, anak kecil ataupun orang dewasa dari kalangan kaum muslimin, dan Nabi SAW memerintahkan untuk ditunaikan sebelum orang-orang keluar untuk melakukan sholat. Adapun kalau orang itu tidak mampu, tidak memiliki apa yang harus dibayarkan berupa zakat di hari itu, maka dia terbebas dari kewajiban berdasarkan keumuman ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Berdasarkan hal inilah maka wajib. Bagaimana dengan janin yang dikandung? Janin yang dikandung belum berupa orang, belum berupa manusia karena belum lahir ke alam dunia. Dia pada zaman baheula sebelum ada teknologi, belum bisa diidentifikasi apa orang, apa laki, apa perempuan, apa normal ataukah ada kelainan. Oleh karena itu maka belum bisa disebut orang. Kecuali apabila dia umpamanya pada waktu malam Idul Fitri sudah lahir umpamanya, maka terkena kewajiban. Walaupun umpamanya beberapa detik sebelum orang-orang menunaikan sholat id, lahir sudah terkena, keluarkan zakatnya yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Adapun kalau umpamanya bayi itu lahir ketika orang sudah selesai sholat id, lalu lahir, maka dia sudah melewati waktu ditunaikannya zakat fitrah. Akan tetapi Utsman bin Affan radhiyallahu an mengeluarkan zakat untuk janin yang dikandung kalau kandungannya sudah melewati 4 bulan. Tapi para ulama menyatakan sunnah, tidak wajib. Siapa yang mau maka silakan ditunaikan, siapa yang tidak maka dia tidak berdosa.
siapa yang terkena kewajiban? Pertama, semua orang yang sudah memiliki kemampuan untuk mengeluarkan zakatnya. Umpamanya seorang anak sudah dewasa, tapi dia sudah punya penghasilan. Walaupun belum menikah berpisah dari orang tuanya. Demikian juga istri yang memiliki penghasilan. Mungkin dia usaha, terkena kewajiban. Atau siapapun, termasuk kalau dia hamba sahaya memiliki apa yang harus dia keluarkan. Adapun kalau dia tidak memiliki kemampuan, seorang istri tidak bekerja, 100% tergantung kepada nafkah dari suaminya. Demikian juga seorang anak. Atau orang tua yang sudah sepuh, sudah manula, tinggal bersama anak. Tidak bekerja, tidak apa. Semuanya ditanggung sama anaknya. Maka orang-orang yang tak berkemampuan tadi wajib zakatnya dibayarkan oleh orang yang menanggungnya. Siapa yang menanggungnya? Ya, siapa yang menanggung dia saat itu. Kalau seorang istri, ya suaminya. Kalau seorang anak dan belum punya suami, ya oleh ayahnya. Kalau seorang hamba sahaya dan tidak memiliki penghasilan, ya tuannya, majikannya yang membayarkan. Demikianlah seterusnya. Itulah orang-orang yang terkena kewajiban. Lalu apa bentuk zakat fitrah yang harus dikeluarkan? Zakat fitrah yang harus dikeluarkan adalah berupa bahan makanan pokok di daerah masing-masing. Dan disinilah perlunya qiyas. Di saat tidak ada nas Quran hadis, maka qiyas ya berlaku. Seperti Nabi SAW menyatakan tentang jenis makanan yang dikeluarkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dia berkata, "Kunna nukhriju min fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumul fitri sa'an min ta'amin." Wa qala Abu Sa'id, "Wa kana ta'amuna asy-sya'ir waz-zabib wal-aqit wat-tamar." Kami di zaman Nabi SAW mengeluarkan zakat fitrah 1 sok berupa makanan. Dan makanan kami dahulu adalah gandum, anggur yang dikeringkan yang kayak kotoran kambing itu apa? Kismis, anggur kering, kismis, keju atau kurma. Itu makanan utama kami saat itu. Tidak ada beras. Atau beras ada tapi di negeri yang lain. Tapi makanan yang biasa mereka makan itu. Roti tapi terbuat dari gandum. Bukan terbuat dari tepung beras. Nah, di kita makanan-makanan tadi tidak ada. Atau kalau toh ada bukan makanan pokok. Mungkin kurma ada di kita, ada di supermarket banyak. Tapi itu bukan makanan pokok. Paling dianggap cemilan 10 atau 11. Demikian juga keju. Demikian juga umpamanya apa tadi yang kayak kambing, kismis. Itu bukanlah makanan pokok. Makanan pokoknya di kita ada yang beras, sebagian kecil seperti di Madura ada yang jagung, atau ada yang lain-lain, maka ya qiyas berlaku. Sebab berdasarkan hadis dari Abu Sa'id, so'an min ta'amin, 1 so' dari makanan. Yang dimaksud adalah makanan pokok. Nah, itulah yang harus dikeluarkan. Dan berapa besaran yang harus dikeluarkan? Tadi 1 so'. 1 so' itu berkisar 4 mud.
Satu so' itu apabila dua tangan kita disatukan, lalu disiupkan ke bahan makanan pokok tadi, itu satu so'. Atau itu satu mud. Dan lakukan 4 kali begitu, berarti itu satu mud. Yang apabila ditimbang untuk di daerah Timur Tengah yang bahan makanan pokoknya dari gandum, satu so' itu berkisar 2,5 kilo. Adapun beras, beras lebih tinggi, lebih berat daripada gandum. Jadi ketika beras satu so' ditimbang, ternyata itu mencapai 3 kiloan, lebih dikit. Oleh karena itu, jangan berpatokan kepada berat yang diperuntukkan bagi gandum. Gandum satu so' ternyata beratnya 2,5 kilo, sedangkan beras lebih berat lagi sehingga beratnya 3 kilo. Keluarkan untuk di kita beras itu sebanyak 3 kilogram. Jangan 2,5 kilo. Kalau 2,5 kilo itu untuk berat gandum. Berdasarkan hal itulah maka para ulama menyatakan barang yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah berupa bahan makanan pokok yang biasa dimakan oleh kita di daerah masing-masing. Bolehkah zakat fitrah ini diganti dengan uang seharga beras yang biasa kita makan? Dan orang memakan jenis beras yang berbeda-beda harganya ya. Ada yang sekilo 10.000, ada yang lebih baik 11.000, ada yang termahal. Saya nggak tahu yang termahal berapa. Kalau orang terbiasa makan umpamanya ya, ada jenis beras namanya shirataki. Itu mahal. Setengah kilonya kira-kira 60 ribuan gitu. Berarti 1 kilo berapa? 120 ribu. Keluarkan itu. Jangan licik. Biasanya makan beras shirataki, pas zakat beras yang harganya 10 ribu. Nggak boleh. Licik namanya. Ada gitu, ada. Yaitu untuk kenapa mahal-mahal enak? Nggak enak. Kenapa dibeli? Ya ada alasan lain. Di antaranya untuk diet. Karena kandungan shirataki itu 0 kalori, 0 gula, 0 karbo katanya. Jadi tidak membuat gemuk walaupun banyak dan seratnya tinggi. Sehingga bagus untuk yang mau diet. Tapi memang mahal. Keluarkan sebanyak itu. Bolehkah diganti dengan uangnya? Mayoritas ulama menyatakan tidak boleh. Dalam kitab Syarah Sahih Muslim, ketika menerangkan hadis yang tadi, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyatakan, jumhur fuqaha menyatakan la yajuzu ikhrajuh bil qimah. Tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan qimahnya. Qimah itu harga. Harga dari bahan makanan pokok. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad semua menyatakan tidak boleh. Adapun Imam Abu Hanifah dan Ahnaf, para ulama pengikut mazhab Hanafi, mereka membolehkan mengeluarkan zakat fitrah dengan uangnya. Akan tetapi inilah yang dikatakan oleh para ulama syadz. Syadz itu nyeleneh. Karena apa? Karena tidak pernah kejadian Nabi ataupun sahabat mengeluarkan dengan uang. Padahal uang di zaman itu ada. Ada dinar, ada dirham. Oleh karena itulah maka berkata Imam
Abdul Azim Al-Badawi ketika menerangkan masalah ini. Kata beliau, qaulu Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala mardudun. Lianna Allah azza wa jalla qala wa ma kana rabbuka nasiya. Pendapat Imam Abu Hanifah ini tertolak. Karena Allah berfirman, Allah itu tidak pernah lupa. Ini ayat yang terdapat dalam surah Maryam ayat 64. Allah tidak mungkin lupa. Maka seandainya dibolehkan mengeluarkan dengan uang, tentu Allah dan Rasulnya akan menjelaskan dan melakukan. Minimal ada ucapan yang membolehkannya. Tapi tidak. Tetap mereka mengeluarkan dengan bahan makanan pokok karena ucapan Nabi SAW jelas gamblang. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya lupa. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak pernah kami melewatkan sesuatu pun dalam kitab Al-Quran ini. Semuanya sudah terterangkan. Apa yang tidak terterangkan berarti tidak menjadi tuntunan. Berkata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, kata beliau, zakatul fitr, zakat fitrah, wajib dikeluarkan dari jenis bahan makanan pokok dan tidak boleh menggantinya dengan uang, kecuali kalau terpaksa. Dia punya banyak uang tapi stok beras habis umpamanya. Dan waktu sudah mepet dan tidak bisa diantisipasi sebelumnya. Oleh karena itu, maka itu kondisi darurat. Tidak bolehnya dengan uang karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu. Dalil yang menunjukkan bahwa Nabi membolehkan mengganti zakat fitrah dengan uang, bahkan seluruh sahabat menunaikannya dengan bahan makanan pokok. Kapan waktu dikeluarkannya zakat fitrah? Ada 3 jenis waktu. Ada waktu yang wajib, ada waktu yang afdol, ada waktu yang boleh. Apa maksud waktu yang wajib? Sebagai contoh umpamanya, jika seorang bayi lahir atau orang kafir masuk Islam, tapi di luar waktu yang wajib, maka tidak wajib membayar zakat. Atau orang mati sebelumnya, sebelum waktu yang diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Maka dia tidak terkena, terus dia mati sebelum waktu tersebut, maka tidak harus mengeluarkan zakat fitrah. Kapan waktu wajib tersebut? Waktu wajib tersebut adalah waktu ketika matahari terbenam di akhir bulan Ramadan. Sehingga kalau ada orang sebelum Ramadan, sebelum akhir Ramadan meninggal, tanggal 30 Ramadan, itu hari terakhir. Meninggal pagi harinya. Dia belum terkena kewajiban zakat fitrah, sudah mati. Karena kewajiban zakat fitrah dimulai sejak matahari terbenam dari barat di hari terakhir di bulan Ramadan tersebut. Ya. Berdasarkan hal itulah maka waktu wajib membayar zakat adalah tenggelamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Walaupun Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama Hanafiyah menyatakan waktu wajibnya itu ketika fajar mulai terbit di hari Idul Fitri tersebut. Tapi sebagaimana yang kita ketahui, perpindahan hari menurut perhitungan bulan Qamariyah pada waktu maghrib. Bukan pada waktu fajar, apalagi pada tengah hari. Kedua, ada waktu yang afdol. Maksudnya waktu terbaik untuk membayar zakat fitrah. Kapan waktu afdol? Setelah fajar menyingsing di hari Idul Fitri. Maka itu yang paling afdol. Setelah
sholat subuh gitu ya, pada Idul Fitri, lalu kita mengeluarkan zakat fitrah. Itu yang paling afdal. Tapi tidak boleh sampai selesainya sholat Idul Fitri. Sebelum Idul Fitri sholat dimulai, kita sudah membayar zakat. Dan itu yang paling afdal. Ya sudah masuk kepada waktu wajibnya mengeluarkan zakat, ya juga waktu tersebut adalah waktu yang paling afdal. Ketiga, ada waktu yang ibahah, boleh mengeluarkan. Maksudnya boleh seseorang membayar zakat fitrah di waktu-waktu tersebut. Dan para ulama menyatakan bahwa zakat fitrah yang dibayarkan setelah Id itu tidak bernilai zakat fitrah. Sebagaimana diterangkan, man addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da shalah fahiya shadaqah minas shadaqat. Apakah boleh dibayarkan sebelum hari Id ketika bulan Ramadan? Ada setidaknya 4 pendapat di kalangan para ulama ahli fiqih. Adapun Imam Malik menyatakan tidak boleh maju. Tidak boleh ditunaikan di bulan Ramadan. Harus setelah tenggelamnya matahari di akhir Ramadan. Imam Syafi'i rahimahullah boleh sejak awal Ramadan. Sejak mulai tanggal 1 Ramadan boleh mengeluarkan zakat. Adapun Imam Ahmad bin Hambal boleh sehari atau 2 hari sebelum Id. Pendapat Imam Abu Hanifah menyatakan boleh maju setahun atau 2 tahun sebelumnya. Ini lebih luang lagi. 4 pendapat di kalangan 4 imam mazhab. Mana yang benar, yang lebih kuat, yang didukung oleh amalan sahabat adalah yang terakhir. Pendapat Imam Ahmad bin Hambal yang menyatakan bahwa boleh 2 hari sebelum Id. Sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Padahal Ibnu Umar adalah orang yang paling berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW. Salah satu pembantunya namanya Nafi, dia berkata, wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yu'tiha alladhina yaqbalunaha wa kanu yu'tawna qabla al-fitri biyaumin aw biyaumain. Ibnu Umar itu memberikan zakat fitrah kepada orang-orang yang menerimanya dan mereka itu memberikannya sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam 2 kitab sahihnya. Dan Ibnu Umar tidak mungkin menyelisihi sabda Nabi SAW. Nggak boleh, itu kan pendapat Ibnu Umar. Nah, minimal pendapat Ibnu Umar itu jauh lebih layak untuk dipegang daripada pendapat siapapun orang-orang setelahnya. Ya lebih utama memegang ucapan dan perbuatan Nabi. Betul, tapi ya ucapan dan perbuatan Nabi alaihissalam. Siapa yang lebih mengetahui? Para sahabat. Para sahabat mendengar langsung, melihat langsung. Dan tidak mungkin para sahabat sengaja berbeda. Nabi mah begitu, saya mah begini aja. Mustahil. Pasti mereka lebih tahu tentang siapa, tentang apa dan bagaimana sunnah Nabi SAW tersebut. Siapa yang berhak untuk menerima zakat fitrah? Ulama terbagi kepada 2 bagian. Bagian pertama 8 asnaf seperti yang dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 60. 8 golongan. Sebagian lagi menyatakan hanya 2 golongan, fakir dan miskin.
Adapun khudh min amwali innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya. Sedekah itu hanya untuk fuqara, masakin dan 8 golongan, itu untuk zakat secara umum, untuk zakat mal. Adapun khusus zakat fitrah, ada hadis kudus. Nabi SAW dikatakan faradha Rasul SAW zakat al-fitri. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Nabi SAW menunaikan zakat fitrah yang diambil dari orang-orang kaya di kalangan mereka dan dikembalikan kepada orang-orang miskin di kalangan mereka. Diambil dari orang kaya, diberikan kepada orang miskin. Ini menunjukkan syarat sah mustahiq zakat fitrah ada 2 syarat. Pertama, muslim. Karena disebutkan tu'khadhu min aghniyaihim. Diambil dari orang-orang kaya di kalangan kaum muslimin wa turaddu ila fuqaraihim dan diberikan kepada orang-orang fakir di kalangan mereka, di kalangan kaum muslimin. Maka tidak boleh zakat itu diberikan kepada non-muslim. Kedua, miskin. Itu 2 syarat. Pertama muslim, yang kedua miskin. Kalau salah satu di antara 2 ini tidak terpenuhi, nggak boleh zakat diberikan kepada mereka. Muslim, soleh, tapi tidak miskin, maka tidak boleh. Atau dia miskin, tapi kafir, maka tidak boleh. Kalau zakat fitrah ataupun zakat mal. Adapun sedekah maka boleh kepada orang-orang kafir sekalipun, bahkan kepada binatang. Ada anjing, kucing kelaparan, kasih. Itu sedekah bagi kita. Ya. Nah, inilah pendapat yang lebih kuat bahwa yang berhak menerima zakat fitrah memiliki 2 syarat. Syarat yang pertama dia Islam, syarat yang keduanya adalah miskin. Baik miskin itu dia punya penghasilan, tapi tidak mencukupi kebutuhan harian. Umpamanya kebutuhan harian per hari 100.000. Karena anaknya banyak, ada 8 umpamanya. Jadi 10 orang dengan dia dan istrinya. Jadi minimal 100.000 per hari. Berarti seorang 10.000-nya. 2 kali makan masing-masing 5.000 sekali makan. Itu mah mie instan dengan kerupuk. Tapi penghasilan dia cuma 50.000 sehari. Atau ditotalkan kebutuhan sebulan 3 juta. Tapi dia hanya berpenghasilan 2 juta. Tekor. Ya, dia boleh. Atau sama sekali tidak punya pekerjaan. Koreh-koreh cok. Ada yang nyuruh. Dapat upah bisa makan, tak ada yang nyuruh, maka dapurnya tidak ngebul. Maka dua-duanya dianggap miskin. Satu lagi diistilahkan fakir. Tapi intinya dua-duanya tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok harian. Maka boleh salurkan zakat ke mereka. Dan itulah yang kemudian disebut dengan sebutan mustahiq zakat. Di mana zakat fitrah ini harus diberikan, zakat fitrah lebih utama diberikan di tempat orang yang mengeluarkan zakat itu tinggal. Kalau umpama kita di sini di Selacau, bagikan ke sekitar Selacau. Jangan dulu di-offer ke kota lain, kota lain banyak yang miskin. Emangnya di Selacau tidak ada. Kecuali kalau memang di kita tidak ada mustahik. Orangnya kaya-kaya. Atau orangnya ada yang miskin tapi kafir semua. Umpamanya maka boleh keluar. Seperti teman-teman kita yang tinggal di negara-negara kafir. Di Eropa,
di Amerika, di negara Asia Timur, seperti Jepang, Cina, Korea yang seperti itu. Pertama nyaris tidak ada yang miskin, ada yang miskin. Di Eropa pengemis gelandangan ada. Walaupun mereka yang nganggur pun dapat tunjangan. Saya nggak tahu kalau nggak salah berapa, 800 euro gitu. Yang apabila diuangkan 8 kali 15 lah anggap berapa? 8 kali 15, 120. Berarti 12 juta. Karena umpamanya lah euro itu 15.000. 15 kali 8, 120. Berarti 12 juta ya. Itu nggak cukup untuk seorang. Karena rata-rata di sana yang paling dibutuhkan apalagi musim dingin, minuman keras, mabuk. Dan di sana legal. Ya, minumannya itu. Kalau kita umpamanya ditaruh mau minum, itu artinya minuman keras. Tapi kalau kita mau minta minum air putih harus disebut minta air putih. Ya, kalau umpamanya beri saya minum, itu dikasih minuman keras. Tapi kalau beri saya air putih, baru dikasih air putih. Jangan disebut minum. Untuk itu aja tidak cukup. Apa akibatnya? Akibatnya sisa itu paling 2 minggu habis. 2 minggu sisanya ya mereka duduk di pinggir jalan, simpan wadah, topinya ditutupkan ke wajahnya karena malu. Ada punya rasa malu. Dan mereka kafir. Yang miskin ada di sana. Pengemis ada. Pengamen ada. Tapi di sana pengamen profesional. Harus ada surat izin ngamen. Jangan sampai asal nyanyi butut gembrang-gembreng kemudian ngamen. Di sana profesional. Kalau nyanyi bagus. Kalau main musik bagus. Pengemis juga profesional. Gimana profesional? Diam duduk nggak mengganggu. Diam saja. Kalau kita kan sampai Noel segalanya. Dicuekin Noel gitu. Terus nutur-nutur. Nah, itu tidak profesional. Yang profesional yang tadi. Jadi tidak ada yang miskin, tidak ada yang muslim di sana, zakat banyak maka boleh disalurkan keluar daerah mereka. Seperti orang-orang muslim yang hidup di negara-negara kafir sering menitipkan zakatnya. Sekarang ikhwan-ikhwan kita di Belanda, di Amsterdam setiap tahun nitip zakat fitrahnya ke kita. Makanya kita ini bisa tontonan. Ya. Dari kitanya paling berapa data yang masuk tahun kemarin, paling warga sekitar sini 2,5 ton total. Dan itu RW terbanyak. Entah sedesa, entah sekecamatan. Entah sekabupaten Bandung Barat. Dan yang lain paling 1 ton gitu ya. Ada yang cuma 8 kintal se-RW teh. Di kita sampai 2,5 ton. Ditambah dengan titipan dari luar negeri. Bisa mencapai 5 ton. Saya nggak tahu sehari ini berapa. Tapi yang jelas 1 ton sudah masuk dari Belanda. Tuh, ya. Oleh karena itu maka dibolehkan keluar. Kalau memang di kita tidak ada mustahik zakat. Ya. Nah itulah beberapa keterangan yang berkaitan dengan zakat fitrah. Cukup kajian pagi ini sampai di sini. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga. Nah yang dekat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau bertanya terkait dengan pembagian zakatnya, pembagian untuk fakir miskinnya itu Ustadz kapan ya tepatnya gitu? Apakah sebelum sholat Idul Fitri atau sesudah? Terima kasih. Penyaluran kepada mustahik kapan? Tadi sudah dijelaskan yang terbaik, terafdol
ba'da sholat subuh sampai sebelum ditunaikannya sholat id. Itu terbaik. Tapi bila tidak memungkinkan, umpamanya antara ba'da subuh sampai sholat id ini waktunya paling cuma 2 jam atau 1,5 jam. Sedangkan mustahik banyak dan beras numpuk. Bisa ton-tonan. Seperti apa di kita 5 ton. Kalau dibagikan ba'da subuh, itu sampai sholat id nggak akan kelar. Ada ratusan kakak atau entah ribuan ya. Nggak akan mungkin selesai. Maka tadi berdasarkan riwayat Ibnu Umar dan ini pendapat yang dipegang oleh Imam Ahmad, boleh 2 hari sebelum id. Apalagi kalau berpegang kepada pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i boleh dari awal Ramadan. Asal jangan berpegang pendapat Imam Malik. Imam Malik tadi setelah Idul Fitri. Setelah waktu fajar. Tidak boleh sebelum itu. Nah kita tidak akan keburu. Makanya didasarkan kepada riwayat dari Ibnu Umar, beliau mengeluarkan 2 hari sebelum Idul Fitri, maka boleh 2 hari sebelum Idul Fitri. Kalau Idul Fitri di kita hari Sabtu, boleh dibagi sejak hari Kamis kepada para mustahik. Karena apabila dibagikan pas hari rayanya setelah fajar menyingsing, maka dikhawatirkan tidak akan keburu. Tidak akan selesai sebelum dilaksanakannya sholat id. Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah zakat fitrah diberikan kepada orang tua atau suami atau istri? Kalau orang tua atau suami atau istri itu memenuhi 2 syarat. Pertama, orang tua itu bukan tanggungan kita. Kedua, orang tua itu miskin, ya boleh dan itu afdal. Termasuk umpamanya istrinya bekerja, suaminya nganggur, suaminya miskin. Istrinya mau mengeluarkan zakat. Boleh nggak ke suami? Boleh. Sebagaimana suaminya, istrinya Ibnu Mas'ud seperti itu. Dia kaya. Dia mau mengeluarkan zakat. Kata istrinya, tolong tanyakan kepada Rasul SAW. Boleh nggak saya mengeluarkan zakat, menyalurkannya kepadamu sebagai suami? Kata Ibnu Mas'ud, nggak mau, tanya aja sendiri. Malu kan? Ditanya, boleh? Boleh. Akhirnya disalurkan ke Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Demikian juga orang tua. Orang tua kalau misah dari anaknya, ya ada penghasilan, tapi tidak mencukupi untuk berdua. Dia penghasilannya katakanlah sebulan itu 500.000, sedangkan kebutuhannya 1 juta sebulan, tidak cukup. Boleh kita salurkan. Kalau mereka tidak menjadi tanggungan kita, paling ngebantu. Tapi penyaluran zakat kita ke mereka tidak boleh mengurangi apalagi menghilangkan bantuan rutin. Kita biasa mensuplai 1 juta sebulan. Pas mengeluarkan zakat nih mah 5 juta tapi 5 bulan nggak akan dikasih apa-apa. Atau keneh-keneh. Boleh ya. Dan ada 2 nilai. Pertama nilai zakatnya, kedua silaturahminya. Boleh ke adik, ke kakak, ya, ke anak. Anaknya sudah misah, sudah mandiri. Tapi miskin. Orang tuanya kaya. Boleh menyalurkan zakat? Boleh. Bismillah, barakallahu fikum, Ustaz dan keluarga, para kru, hadirin dan panitia, pemirsa. Wafika barakallah. Ana peserta itikaf. Kemarin ana mendapatkan serangan syahwat. Kumaha itu serangan syahwat? Pasti matanya jelalatan.
Sehingga pikiran anak melayang-layang membayangkan istri dalam konteks porno. Apakah anak dihukumi rafas? Iya, rafas. Oh, ini sudah nikah berarti. Oh, ikhwan pantas nulis kalau ngomong ketahuan. Lagi itikaf ya. Cepat palingkan lagi, langsung ambil mushaf baca Quran. Ustaz, Ya. dari Anafi, bagaimana hukumnya apabila kita sudah membayar zakat fitrah, kemudian orang kita pun sudah membayar zakat fitrah? Orang kita? Orang tua kita pun sudah membayar zakat fitrah. Yang keduanya, apabila seseorang berniat zakat fitrah 5 kg beras, apakah yang dihitung zakatnya tetap hanya 3 kg? Iya, kalau orang dibayar double ya nggak masalah. Lebih baik double daripada Pak andal-andal tapi tidak ada yang bayar. Saya biasa sama orang tua. Orang tua bilang, kan antum udah mandiri. Bila kita tidak dibayar oleh mereka tidak dibayar. Dosa. Lebih baik double. Kalau double selebihnya adalah sedekah. Termasuk umpah kita 3 kilogram, kita beri 5 kilo. Tetap yang zakatnya yang 3 kilo. Selebihnya sedekah ya. Boleh nggak nih berasnya nih uangnya? Ya boleh. Itu selebihnya itu adalah sedekah. Dengan minyak, dengan telur, mangga. Sebab fakir miskin tidak bisa makan beras. Harus diapa? Dimasak. Untuk dimasak perlu beras. Kan masak beras, untuk dimasak perlu uang, ya. Perlu gas. Gas harus dibeli dengan uang. Sekarang jarang yang tungku, ya, kayu bakar. Susah nyari kayu bakarnya juga. Jadi pakai gas, itu dibeli dengan uang. Baru bisa jadi nasi ya. Jadi kalau umpamanya ini zakat, ini infak sedekahnya 1 juta, itu bagus ya. Apakah boleh kita mahasiswa atau pelajar yang belum punya penghasilan ingin melakukan zakat fitrah dengan menggunakan uang tabungan sendiri? Sumber uang jajan dari orang tua. Bagus. Kalau bisa mandiri dalam segala hal. Jadi kalau kita punya uang di hari itu. Untuk bisa beli beras 3 kilo. Lakukan. Beli sendiri. Bilang ke orang tua saya sudah bayar di sini. Ke sini lagi. Iwan lagi. Tutup. Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari uraian tadi titik kritisnya masalah zakat ini di distribusi. Apakah untuk mencapai afdol itu nanti pemberiannya itu timingnya lebih baik kita nyampaikan sendiri atau melalui sebuah lembaga. Dan sebuah lembaga ini kan agak bisa titik kritis tadi itu bisa menjadi sodakoh nanti, khawatir tuh. Karena kita percaya pada sebuah lembaga misalnya, tapi karena manajemennya kurang bagus, ya kan, crowded dan segala macam, sehingga yang tadinya menjadi sebuah kewajiban menjadi sodakoh. Nah ini bagaimana nih? Dan kalau memang kita menyerahkan kepada lembaga tersebut, karena dia tidak sengaja misalnya atau karena manajemennya kurang bagus, menyampaikannya tidak sebelum khutbah tadi itu menjadi sedekah tadi, itu tanggung jawab yang dosa siapa? Apa kita atau dianya itu? Terima kasih. Baik, barakallahu fiik. Boleh dua-duanya. Boleh kita salurkan sendiri. Ingin yang afdal ba'da sholat subuh kita manggul sekarung datangi rumah orang miskin dikasih. Boleh juga dititipkan ke lembaga. Mana yang lebih afdal, mana yang lebih maslahat. Kita melihat yang lebih maslahat adalah
menitipkan ke lembaga yang kredibel, yang terpercaya, baik pemahaman syar'inya ataupun manajemennya, kemampuan manajemennya. Sudah terbukti setiap tahun bagus. Kenapa? Karena kalau masing-masing orang menyalurkan sendiri-sendiri, ya, itu bisa terjadi kecemburuan sosial. Nanti ada orang miskin yang dapat banyak, ada orang miskin yang sedikit, ada yang tidak kebagian karena tidak dikenal. Akhirnya timbullah kecemburuan sosial. Tidak adanya pemerataan tentang distribusi zakat fitrah ini. Ada yang senang banget, ada yang tetap sedih. Sehingga hikmah disyariatkan zakat fitrah tidak tercapai. Adapun melalui lembaga, itu memiliki data mereka, survei, bekerja sama dengan RT RW setempat. Mana saja yang mustahik, mana saja yang bukan. Didata. Dan tidak rata juga umpama semua keluarga fakir miskin diberi umpama masing-masing 50 kilo. Tidak, itu tidak adil juga, tidak merata. Tapi dilihat jumlah jiwa di keluarga miskin itu. Seperti yang kita lakukan di sini. Berapa jumlah total beras, berapa jiwa mustahik, nanti dibagi. Umpamanya dari total jumlah yang terkumpul dibagi jumlah jiwa mustahik, umpamanya 1 jiwa dapat 10 kilo. Maka kita lihat umpama ini keluarga orang miskin berapa orang? 2 orang dikasih 20 kilo. Ini keluarga miskin berapa orang? 7 orang dikasih 70 kilo. Dihitung per jiwa dari keluarga miskin tersebut. Ya, kalau orang ini yang 20 kilo protes, kok dia dapat 70, saya mah dapat 20. Kan kamu cuma berdua. Itu mah bertujuh. 1 orang dihitung 10 kilo. Akhirnya terjadi pemerataan, semuanya senang. Tidak ada yang sedih, tidak ada yang senang banget gitu. Sehingga merata seperti itu. Nah, kalau ada lembaga yang kredibel dari 2 aspek tadi, aspek manajemen, juga aspek pemahaman keilmuan fikihnya, diawasi oleh orang yang paham tentang masalah itu, ya keilmuannya kredibel, ya juga kejujuran amanahnya juga kredibel, lebih utama menyalurkan ke sana daripada masing-masing. Nah sekarang kalau ada yang ternyata satu dan lain hal, beras ini menumpuk. Sampai selesai sholat id masih ada yang belum terbagikan. Siapa yang dosa? Ya. Pertama, kalau itu unsur kelalaian, apalagi kesengajaan dari pihak panitia, mereka menanggung dosa. Karena lalai apalagi sengaja. Sisakanlah 10 ton mah. Untuk apa? Ya jaga-jaga aja. Jaga-jaga naon. Itu dosa, itu khianat. Kalau kita tahu lembaga tersebut kayak begitu, jangan kita salurkan ke mereka. Berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, numpuk keneh. Gitu. Jangan. Baik karena sengaja atau karena kelalaian. Adapun kalau dia kredibel, tapi karena satu dan lain hal, ada masalah umpamanya tiba-tiba beberapa panitia yang biasa tertutup ada masalah sakit, ada mudik sebelumnya sehingga pas distribusi itu kurang orang. Sampai sholat id ini belum selesai dan itu di luar prediksi panitia, di luar dugaan, tidak sengaja, apalagi karena kelalaian, tidak, itu di luar dugaan, maka termaafkan. Ya, nah, adapun si muzakinya yang menyalurkan zakat dan dia percaya, dia tidak dosa, dia sudah dianggap menunaikan kewajiban bayar zakat. Di kita sering begitu ya, umpama sudah beres sholat id.
Ada telepon dari Eropa, dari Belanda. Ustadz, ini ada susulan lagi sholat zakat. Di kita sudah selesai sholat itu. Di sana belum. Karena beda kita dengan mereka 6 jam kan. Jadi di kita sudah selesai jam 9 pagi, udah bubar, udah salaman, udah kenyang sama ketupat. Di sana mah masih sekitar jam 3 atau jam 4 subuh di sana. Belum pada bangun. Jadi mereka mengeluarkan zakat sebelum sholat id untuk mereka, iya sah, nggak apa-apa. Nah tapi yang jadi masalah di kita stok beras sudah habis. Dan toko beras masih nutup jam 9. Orang-orang masih makan ketupat gitu. Nggak ada yang buka gitu ya. Nah itu yang susah. Akhirnya apa? Ditunda sampai siang, sampai sore gitu ya. Dan lebih parah lagi besoknya. Ustadz ini masih ada titipan zakat fitrah yang belum tersalur. Di sana udah selesai sholat id. Sudah. Loh ya udah kalau gitu nggak bisa. Ini orang tetap sudah menitipkan berupa uangnya. Ya sudah kita ambil, kita salurkan sebagai zakat. Adapun karena kelalaian si muzaki itu sedekah bagi dia, tapi zakat fitrahnya tidak tertunaikan. Kita yang diamanatinya ya udah kasihkan aja ke fakir miskin berupa berasnya. Belikan beras ya seadanya uang, sebab 3 kilo di sana bisa sekarung di sini. Dan kita hanya membelikan beras sesuai dengan jumlah uang, tidak dihitung per jiwa. Ya umpamanya di sana 3 kilogram itu kalau diuangkan dengan rupiah umpamanya mencapai 200.000. Sampai 200.000, 3 kilo di sana. Di sana kan dengan euro dan beras cukup mahal. Dititipkan nih 200.000 per orang. Kalau di kita 3 kilo itu cuma maksimal 45.000. Sisanya masih banyak. Masuk saku? Khianat kalau begitu. Belikan aja seadanya dengan beras terbaik. Beras terbaik yang kita beli di supermarket 70.000 per 5 kilo. Berarti sekilonya berapa? 14.000 itu yang terbaik. Paling pulen, wangi gitu ya. Nah, udah belikan aja umpamanya 200.000 itu menjadi berapa kilo ya. Kalau satu ini 70.000 berarti sekitar 3 karung 15 kiloan gitu ya. Ya udah diberikan segitu seadanya, gimana lagi. Wallahu a'lam bishawab. Jika zakat fitrah dibagikan ke tempat tinggal di mana saya tinggal, jika zakat mal saya lakukan 70% saya kasih kepada keluarga di Pulau Jawa Timur. Nggak ada Pulau Jawa Timur, Pulau Jawa aja gitu. Atau Jawa Timur saja. Yang 30% saya bagikan di sini. Sahkah zakat mal saya? Sah. Boleh umpamanya zakat fitrah dikirim ke orang yang jauh, nggak apa. Ditransfer sekarang kan bisa. Orang mustahik pun, orang miskin juga punya rekening. Apakah suami istri yang sedang iktikaf berkata sayang-sayangan dan kangen-kangenan telah masuk rafas? Iya, tahan dulu, pura-pura nggak kenal dulu lah. Ada lagi? Ada Ustaz. An-Nafi. Afwan Ustaz izin bertanya. Ketua RT di daerah rumah saya 2 minggu lalu sudah meminta zakat fitrah kepada warganya. Dan kami lupa menanyakan kapan zakat tersebut dibayarkan. Dan keluarga saya sudah membayarnya lewat beliau. Mengingat jarak pemberian zakat yang lumayan jauh dari Idul Fitri. Apakah sah zakat yang kami berikan Ustaz? Jika tidak, apakah kami perlu mengulanginya, Ustadz? Mohon nasihatnya, Ustadz. Jazakallahu khairan. Iya, wa jazakallahu khairan. Pertama, kalau kita lebih cenderung kepada pendapat Imam Syafi'i, apalagi kepada Imam Abu Hanifah.
Imam Syafi'i menyatakan boleh dari awal Ramadan. Sah boleh. Tapi kalau kita meyakini pendapat yang lebih kuat adalah Imam Ahmad 2 hari sebelum Id. Lalu kita titipkan 2 minggu sebelum Id umpamanya. Dan kita mengetahui orang ini kredibel dari 2 aspek tadi. Pemahamannya juga amanahnya. Kita menduga kuat, tidak yakin banget, tapi ghalabatul dhann, orang itu akan menyalurkan paling cepat 2 hari sebelum Idul Fitri kepada para mustahik, maka boleh, nggak apa-apa. Karena itu taukil namanya. Taukil itu mewakilkan pemberian zakat. Boleh. Dan para sahabat dahulu juga sering mewakilkan ke pembantunya, ke budaknya. Ini zakat dari kita, panggul ke sana, setorkan kepada Rasul SAW. Itu taukil, walaupun di hari yang sama. Saat itu diwakilkan, saat itu pergi, beberapa menit kemudian diserahkan. Itu taukil, mewakilkan walaupun dengan jarak waktu yang tidak lama. Ini jarak waktunya lama, 2 pekan. Tapi kita menduga kuat orang ini faham. Orang ini akan menyalurkan 2 hari sebelum Id, atau bahkan yang paling afdal setelah fajar, setelah sholat subuh sebelum sholat Id, maka sah, tidak apa-apa. Tapi kalau umpamanya ternyata kita ketahui begitu 2 minggu distorkan, seminggu kemudian sudah dibagi-bagi. Apalagi ada laporan alhamdulillah titipan zakat Anda sudah disalurkan. Seminggu deui ka lebaran tah. Dan kita meyakini itu tidak sah umpamanya. Keluarkan lagi zakat. Kalau meyakini menurut ilmu yang sampai kepada kita dan kita beramal sesuai dengan ilmu yang sampai kepada kita. Maka keluarkan lagi, kan teu sapiranya, piraga 3 kilo gitu. Tapi saya bayar CRT. Nah naon? Kecuali keluarganya banyak, istrinya 4, umpamanya anaknya 50 ya mungkin. Keberatan. 1 orang berarti anaknya berapa? 13 ya, 12,5. Pakai pensil. Kan kalau nggak salah dibagi ballpointnya ke panitia ya. Kamanakeun atuh pakai pensil wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke sini. Pak Husain. Stop dulu. Pokoknya begini, Tad. Saya punya anak 6. Punya anak 6 sama saya berarti 7. Nah ini mau zakat. Zakat saya pertama saya kasihkan istri saya. Dari istri saya ke anak ke-1, ke-2, sampai ke-6. Terakhir dikasihkan sama orang lain. Boleh nggak Ustaz begitu? Terima kasih. Pak Husain bilang ke istri saya, Beb, ini saya serahkan zakat saya untukmu. Kata istrinya, saya terima. Jika dia saya berikan gitu, sampai ke si bungsu, oleh si bungsu dikasih ke tetangga. Tetangga dikasih lagi, terus muter, kayak Pak Husain deh itu. Barakallahu fiik. Istri, kalau memang dia fakir, miskin, tidak punya penghasilan, tanggungan Pak Husain, bayarkan zakat istri oleh Pak Husain. Bukan zakat Pak Husain dikasih ke istri. Tadi sudah dijelaskan kalau orang itu masih menjadi tanggungan, maka penanggung inilah yang harus mengeluarkan zakat.
istri atau anak-anak yang masih ditanggung oleh orang tuanya, keluarkan zakat. Bukan estafet kayak gitu terus kembali ke bapaknya. Tapi Pak Husain tadi anaknya 6, istri 1, istri 2. Istrinya berapa? 1. Baru semenit udah berubah. Kalau mampu, walaupun banyak, bayar. Kecuali kalau tidak mampu. Umpamanya, tanggungan kita 6. Istri 1, anak 5. Tadi bilang 6. 7 dengan saya. Kan gitunya. Sekarang berubah lagi. Anak 4, istri 1. Jadi 5 tanggungannya. Kalau 5 tanggungan dengan Pak Husain berarti 6. 6 kali 3, 18 kilogram. Keluarkan 18 kilogram. Ke siapa? Baik ke lembaga yang dipercaya atau langsung ke mustahik boleh. Ya. Tapi kita nggak mampu, kita cuma punya umpamanya 10 kilo. Nggak apa-apa, keluarkan aja 10 kilo. Kalau umpamanya kita sendirian, terus kita hanya punya setengah kilo, keluarkan setengah kilo semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Lalu untuk makan hari itu gimana kalau dikeluarkan? Dia nanti akan menerima bagian yang lebih banyak dari para mustahik, dari para muzaki, dari panitia zakat. Kalau ternyata sampai kelewat, keluarkan, habis nggak bisa makan itu, panitia yang dosa. Ada mustahik yang berhak tapi tidak dikasih. Apalagi panitia yang tidak amanah. Dia hanya membagikan ke keluarga dekatnya, walaupun kaya, walaupun bukan mustahik. Tapi ini kan kronik saya. Akhirnya dikasih, walaupun kaya. Maka dosa. Yang kayak begini jangan dipercaya sebagai panitia zakat. Angkatlah panitia zakat dari orang yang pertama paham, yang kedua jujur, amanah. Satu di antara dua ini gak terpenuhi, rusak sudah pembagian zakat kita. Dan kalau kita tahu, jangan titipkan ke lembaga atau panitia yang tidak amanah tadi. Ya. Wallahu a'lam. Terakhir ya, ada dari Hanafi lagi? Hanafi dulu, biar terakui gitu Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa merahmati Ustadz, keluarga, dan seluruh kaum muslimin. Amin. Allahumma amin. Izin bertanya, apabila memberikan zakat kepada kakak atau saudara yang kurang mampu, tapi bukan berupa beras karena tempat yang jauh tidak memungkinkan dan berarti ongkos, apa boleh diganti dengan transfer uang? Jazakallah khair. Barakallah. Iya, wa fika barakallah wa jazakallahu khairan. Tadi sudah dijelaskan, keluarkan zakat ke orang-orang di sekitar kita tinggal. Jangan sampai kata orang Selascaumah nyolok mata buncelik. Yang jauh dikasih, yang dekat tidak. Padahal sama-sama berhak. Kamu tinggal di sini kok ngasih ke sono. Jauh gitu ya. Maka untuk zakat fitrah udah ada sekitar kita, saudara kita kasih sedekah. Kasih infak umpamanya. Kita tahu kakak adik kita kekurangan, kirim saja transfer tapi bukan sebagai zakat fitrah. Udah zakat fitrah mah bagikan ke orang fakir miskin sekitar kita ya. Terakhir sudah kebaca nih. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Afan, mau nanya. Jika ada tetangga kita yang Kristen dan mereka memberikan kita makanan, apa boleh kita menerima pemberiannya? Tergantung makanannya. Kalau daging babi jangan.
Kalau yang haram tolak. Adapun yang halal seperti kue-kue, seperti buah-buahan, seperti sayur atau uang boleh kita terima. Saling menghadiahi dengan orang kafir, apalagi tetangga, selama orang kafir itu tidak memerangi kita atas agama kita dan tidak mengusir kita dari negeri kita atau tidak membantu orang lain untuk mengusir kita, memerangi kita, maka selama itu boleh. Allah berfirman dalam surah Al-Mumtahanah, La yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Makanya Nabi SAW punya tetangga Yahudi suka saling menghadiahi. Suka saling bermuamalah. Jual beli, pinjam meminjam, gadai menggadai yang tidak mengandung unsur bunga. Bahkan beliau wafat dalam keadaan apa? Baju besinya tergadai di orang Yahudi. Boleh. Tahadu, tahabu. Saling memberi hadiahlah kalian. Maka kalian akan mencintai. Ketika istrinya memasak daging, kata Nabi SAW, perbanyak kuahnya, airnya, bagi ke tetangga. Setelah itu ditanya, apa kamu sudah bagi? Sudah. Kecuali satu tetangga. Kenapa lewat Yahudi? Kasih. Dia punya hak sebagai tetangga. Jadi kalau umpamanya kita bertetangga, ada 3 jenis manusia yang menjadi tetangga kita. Pertama, tetangga kita itu saudara, adik, kakak, atau bibi, paman kayak gitu. Dia punya 3 hak. Pertama, hak sebagai seorang muslim. Kedua, hak sebagai kerabat. Ketiga, hak sebagai tetangga. 3-tiganya wajib ditunaikan dan ini lebih utama. Kalau ada kerabat, tetangga kita, fakir, miskin, lebih utama zakat infak sedekah kita ke mereka dulu. Kalau masih ada sisa baru ke yang lain. Kelompok kedua ada tetangga muslim tapi bukan kerabat. Gak ada hubungan keluarga. Dia punya 2 hak. Hak pertama hak sebagai seorang muslim, hak kedua hak sebagai tetangga. Ketiga ada orang kafir yang bukan saudara kita. Tapi tetangga, maka dia punya 1 hak. Hak sebagai tetangga, muliakan tetangga, nggak boleh diganggu. Dan hadis yang menyatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangga. Termasuk tetangga itu kafir. Dan nggak boleh diganggu. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. 3 kali. Man ya Rasulullah, siapa? Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Yaitu orang yang tetangganya merasa terganggu dengan dia. Nggak beriman. Walaupun orang itu kafir. Tapi sebagai tetangga, dia punya hak sebagai tetangga. Walaupun tidak punya hak sebagai muslim dan kerabat. Tapi sebagai tetangga punya hak untuk dimuliakan dan tidak diganggu. Termasuk saling memberi. Kalau mereka memberi makanan, minuman yang halal, terima. Balas pemberiannya. Ya, dengan hal yang sama atau dengan yang lebih baik. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita seperti biasa jumpa jam 10. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS.